Ini adalah data dari Ayano Koji Kiyotaka dan 156 siswa tahun kedua. Apa kau sudah paham semua itu? Yang terpenting adalah mengeluarkan Ayano Koji-kun dan mengembalikannya ke White Room pada bulan April. Pastikan publik tidak tahu apa-apa. Kau terlihat kesal. Apakah itu semua karena kau di White Room setiap hari mendengar tentang kehebatan Ayano Koji? Ya, tapi apapun itu, panggung untukmu sudah disiapkan. Kau hanya perlu membuktikan kemampuanmu dengan cara mendrop out Ayano Koji. Anak-anak White Room benar-benar monster. Aku penasaran bagaimana pertarungan antara anak White Room di sini. Aku sangat menantikannya. Yo, aku sedikit khawatir karena kamu jarang kumpul bareng kelompok selama liburan musim semi. Maaf, lain kali aku akan lebih sering lagi untuk kumpul bareng kelompok. Suzune, kamu, rambut itu, apa yang terjadi dengan rambutmu? Horikita-san, penampilanmu berubah drastis. Aku sungguh terkejut. Apakah kamu patah hati? Kita ini sudah kelas 2. Kita harus berjuang untuk menaikkan kelas D ke kelas yang lebih tinggi. Itu sebabnya aku akan melakukan yang terbaik. Itu tekad yang kuat. Kalau begitu, aku pikir aku akan mencoba untuk memanjangkan rambutku. Sepertinya kalian sudah hadir semuanya. Ada sesuatu yang akan saya jelaskan. Untuk sekarang, tolong taruh HP kalian di atas meja. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang ujian. Ujiannya adalah ujian tertulis, tapi hal yang terpenting yaitu di mana siswa tahun kedua akan berpasangan dengan siswa tahun pertama. Dalam ujian khusus ini, yang akan diuji adalah ujian tertulis dan keterampilan komunikasi. Kenapa komunikasi? Itu semua karena keterampilan komunikasi siswa sangat lamban. Dan kenapa dipasangkan dengan tahun pertama? Itu karena demi pembelajaran bermasyarakat. Dalam bermasyarakat terkadang ada senioritas. Junior dan senior harus bisa bekerja sama dengan baik. Untuk saat ini, ujiannya adalah bekerja sama dengan beda angkatan. Tapi di masa depan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pertarungan melawan beda angkatan. Di ujian kali ini, kalian bebas menentukan pasangan dari siswa tahun pertama. Lebih detailnya, kalian baca ini dan lihat ini. Sensei, tidak akan ada junior yang ingin bekerja sama denganku. Kalau gitu, gimana? Jangan khawatir, jika siswa tidak mampu mendapatkan pasangan, maka pihak sekolahlah yang akan menentukannya. Tapi tentunya akan ada penalti pengurangan 5% poin ujian. Lalu, gimana dengan perbedaan jumlah siswa per kelasnya, Sensei? Kelas ini sudah berkurang 1 siswa. Siswa tersebut akan tetap sendiri, namun skornya digandakan. Tapi tentunya akan ada penalti juga karena siswa tersebut gak mampu menemukan pasangan. Jadi penaltinya sama, yaitu 5% pengurangan poin ujian.
Di ujian kali ini, jika aku salah pilih pasangan dan malah memilih siswa dari wet room, itu artinya aku akan tamat. Aku yakin siswa wet room pasti nggak akan serius jika berpasangan denganku dalam ujian kali ini. Dan nantinya aku bakal kekurangan poin. Maaf aku memanggilmu ke sini karena ada obrolan yang tidak bisa dibicarakan di tempat umum. Ini tentang obrolan dan janji kita pada liburan musim semi. Aku rasa ujian ini adalah ujian yang tepat untuk kita bertarung. Ya, tidak masalah. Jika aku menang, maka kamu akan bergabung dengan OSIS. Dan jika kamu yang menang, maka aku akan mengeluarkan semua kemampuanku demi kelas. Ngomong-ngomong tentang ujian, sekarang kelas kita harus bisa mengajak siswa tahun pertama yang berprestasi untuk bekerja sama. Jangan sampai tertinggal oleh kelas lain. Aku juga berharap kau mau membantuku. Di ujian kali ini, aku tidak bisa banyak membantu untuk mengajak siswa kelas 1. Aku tidak pandai mengajak orang. Maksudku, kau bisa membantu dalam hal memberikan ide atau sharing. Aku merasa harus memiliki seseorang yang bisa dipercaya untuk berbagi pikiran. Kau percaya pada aku? Aku percaya pada semua teman sekelasku. Ichino-sensang tidak langsung berbicara mengenai ujian khusus, tetapi membangun hubungan saling percaya satu sama yang lainnya terlebih dahulu. Ini memang ciri khasnya Ichino-sensang, cara yang bisa dilakukan tapi tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Apakah kau setuju dengan strategi Ichinose? Ya, strategi yang berpusat pada poin pribadi sangat berat bagi kita kelas D. Karena itu, aku pikir itu penting untuk membangun hubungan kepercayaan dengan siswa tahun pertama. Tapi aku tidak terlalu baik seperti Ichino-sensang, atau lebih tepatnya, strategi ini emang sangat cocok dengannya. Aku sudah cukup mengamati, sekarang ayo pergi. Apakah ini tidak apa-apa, Suzune? Lebih dari setengah siswa tidak menghadiri pertemuan pertukaran ini. Aku akan bernegosiasi dengan para siswa itu. Para siswa yang ikut pertemuan ini kebanyakan siswa dengan kemampuan yang rendah. Prioritas utama kita adalah tidak membiarkan musuh untuk mendapatkan siswa dengan kemampuan akademik A. Oh ya, ngomong-ngomong, setelah aku amati, siswa di kelas D tahun pertama tidak berpartisipasi sama sekali. Ada 40 orang dalam satu kelas. Beberapa dari mereka tidak jago akademik dan tidak pandai berkomunikasi. Satu hal yang menarik perhatianku, yaitu tidak adanya peserta dari kelas D tahun pertama. Itu artinya ada yang mengendalikan kelas 1D. Kau sangat datang terlambat untuk melihat-lihat kelas 1, Suzune. Tapi kau jangan khawatir, aku belum melakukan apapun untuk merekrut kelas 1. Aku tidak percaya padamu. Ngomong-ngomong, Suzune, kau menyewa penjaga dan memilih orang yang sangat buruk. Apakah kau membutuhkan otak Uda untuk menjadi tukang pukul? Apa maksudmu berbicara seperti itu, Ryuen? Ryuen, aku di sini curiga kau akan menggunakan ancaman untuk mengajak anak kelas 1 bekerja sama.
Kalau memang seperti itu, memangnya kenapa? Hanya sedikit membuat ancaman, apakah ada masalah? Yang aku dengar saat aturan dijelaskan adalah sengaja mendapatkan nilai rendah lah yang akan dikeluarkan. Aku tidak mendengar jika mengancam untuk bekerjasama menjadi pasangan akan melanggar aturan sekolah. Kalau begitu, lakukan apa yang kau suka. Baiklah, kalau begitu sebelum berpisah, aku akan memberitahumu sesuatu. Siswa baru tahun ini baru saja masuk ke sekolah, tapi mereka cukup tenang. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa orang-orang dari pihak sekolah berbicara tentang mekanisme sekolah sampai batas tertentu kepada siswa baru. Kurasa sudah cukup. Siapa nama orang ini? Kelas D tahun kedua, Horikita Suzune. Kemampuan akademis adalah A. Di sebelahnya adalah Sudoken. Kalian kelas D adalah sekelompok orang gagal. Jadi, aku akan membantu kalian yang bodoh dan tidak kompeten. Maka dari itu, kalian semua harus menunduk untuk memohon agar kelas kami mau bekerja sama dengan kelas kalian. Kau sepertinya salah paham. Kita ini memiliki kedudukan yang setara. Kita sama-sama kelas D. Tidak ada yang berbeda dari kita. Setara? Kau tidak sadar posisimu ya? Menurutmu bagaimana jadinya kalau anak-anak kelas 1 sengaja menjawab salah saat ujian? Bukankah kalian kelas 2 yang akan repot karena akan di-drop out? Hah? Sudah cukup aku bermain-main denganmu tahun pertama. Jika kau sengaja memanipulasi ujian, kau akan dikeluarkan. Jangan menggunakan kekerasan. Itu jadi kebiasaan burukmu, Sudokun. Kau terlalu cepat marah. Ya, kalau ketahuan manipulasi nilai saat ujian, kelas 1 memang bisa dikeluarkan dari sekolah. Tapi keuntungan kami nggak cuma sampai di situ. Kelas 1 juga bisa dengan sengaja menolak tawaran kelas 2 untuk menjadi pasangan. Dengan seperti itu saja, kalian pasti kelas 2 akan sangat kerepotan kan? Bukankah kalian juga akan mengalami kerugian? Kalian akan kehilangan banyak poin jika seperti itu. Kerugian kami hanya kehilangan poin dan itu bukan sesuatu yang fatal. Apakah kamu mengerti situasinya, Horikita Senpai? Kau ingin berkelahi ya? Jangan berkelahi. Jangan kehilangan ketenanganmu, Sudokun. Kau tahu sekolah ini kan? Kau itu hanya berbadan besar, disentuh sedikit langsung jatuh. Tunggu. Apa yang sedang kau lakukan? Bukankah kau datang ke sini untuk berdiskusi? Jika hanya ingin berkelahi, kami tidak akan berdiskusi. Kekerasan apanya? Aku hanya menyentuhnya seperti membelai kucing. Maafkan aku, Sudo. Jika kau tidak ingin mati, jangan lakukan itu, Ishizaki. Kenapa kau menghentikannya? Hah? Kau lawanku kali ini ya? Kau terlihat lebih lemah daripada Sudo yang bodoh itu. Aku mengenalmu dengan baik. Kau adalah selebriti kecil yang terkenal di daerah tempatku berasal yang bernama Hosen. Tapi aku tidak menyangka bahwa kau terlihat begitu bodoh. Apakah kau kenal dia, Ryuen Sang? Oh, jadi kau yang bernama Ryuen. Hoi, hoi, hoi. Ini adalah pertemuan yang langka. Aku sudah mendengar banyak rumor yang beredar tentangmu, Ryuen.
Tapi Ryuen yang dirumorkan itu ternyata memiliki tubuh yang terlihat buruk. Sungguh mengejutkan. Kau ini hanyalah sekumpulan otak-otot seperti yang aku bayangkan. Di masa lalu, aku berencana akan menghajarmu beberapa kali sampai kau menangis. Tapi ketika aku mencarimu, aku tidak dapat menemukanmu dan dihadang bawahanmu. Itu pasti karena kau takut dan bersembunyi, iya kan? Apakah kau hanya bisa melarikan diri dan membiarkan prajuritmu bekerja? Jika kau dulu bertemu denganku, kau tidak akan memiliki sikap yang sombong seperti sekarang. Beruntunglah kamu belum sempat bertemu denganku. Kalau begitu, bisakah kita perjelas hasilnya di sini sekarang? Tidak perlu. Aku tidak akan lawan gorila dalam situasi di mana tidak ada untungnya bagiku. Apakah dia sangat berbahaya? Memang sih, badannya lebih besar dari Sudo, tapi... Ayo, kita kembali. Hoi, Ryuen, bermainlah denganku. Tujuan kita sudah tercapai. Ayo kita kembali, Nanase. Apa yang kau lihat, hah? Berdiskusi itu baik-baik saja, tapi bukan hal yang baik bagi Hossein Kun untuk membuat keributan di sini. Aku pikir aku perlu turun tangan, apakah itu salah? Apa yang sedang kau lakukan, Hossein? Aku mengerti bagaimana perasaanmu, tapi aku sudah mengatakan bahwa aturan sekolah sangat keras. Sekarang kembalilah, berkelahi bukanlah hal yang baik. Baiklah, kami akan kembali. Aku minta maaf pada kalian semua. Para siswa di kelasku menyebabkan masalah. Tidak apa-apa. Kalau begitu, izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku adalah wali kelas D tahun pertama. Namaku Katsunori Shiba. Aku baru saja tiba di sekolah ini. Mohon bantuannya. Teman seangkatanku, Hossein Kun tampaknya telah mengganggu Senpai. Sekali lagi, aku minta maaf atas nama tahun pertama. Perkenalkan, namaku Yagami. Mohon bantuannya, Senpai. Dari tadi sangat berisik. Apa yang terjadi, Horikita-san? Apakah kau Kushida Senpai? Apakah kau tidak mengenalku? Itu tidak mengejutkan sih. Baiklah, ini aku, Yagami Takuya. Yagami? Oh, Yagami-kun yang itu ya? Yagami-kun juga masuk ke sekolah ini ya? Aku tidak pernah berpikir akan melihat Kushida Senpai lagi di sini. Aku beruntung bisa pergi ke sekolah yang sama lagi dengan Kushida Senpai. Aku juga begitu. Ini mungkin sedikit mendadak, tapi maukah kau berpasangan denganku dalam ujian kali ini? Jika itu Kushida Senpai, aku tidak akan mengeluh. Apakah tidak apa-apa denganku? Jika itu Yagami-kun, kau sebaiknya bisa menemukan pasangan dengan seseorang yang lebih pintar dalam belajar. Aku tidak tahu siapapun, jadi aku ingin berpasangan dengan seseorang yang bisa aku percaya. Tidak perlu terburu-buru, aku akan menunggu jawaban Kushida Senpai tanpa bekerja sama dengan yang lain untuk sementara waktu. Aku dulu tinggal di daerah yang terkenal karena berkumpulnya orang-orang jahat. Dia, si Hossein itu. Jadi ketika aku SMP, aku mendengar ada orang kuat yang sombong dan berisik. Orang itu adalah ketua di sekolahku yang sebelumnya. Tetapi suatu hari dia tiba-tiba menghilang. Setelah itu, aku mendapatkan kabar
kalau dia dikirim ke rumah sakit oleh Hosen yang 2 tahun lebih muda darinya. Ngomong-ngomong, apakah Miyachi juga melakukan perkelahian ya? Aku tentunya sudah berhenti melakukan itu. Aku menjadi siswa yang baik saat ini. Permisi, bisakah kita berbicara sebentar? Aku mencari pasangan untuk bekerja sama dalam ujian khusus yang akan datang. Kau masih belum punya pasangan dalam ujian, bukan? Aku sedang mencarikan pasangan untuk Sudo. Baiklah, kami meminta 500.000 poin pribadi. Ya, hal itu tentunya wajar karena kami akan berpasangan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan akademis rendah. Kami mengabaikan hadiah yang dapat diperoleh pada peringkat atas. Jika aku bisa berpasangan dengan orang pintar, aku pasti bisa mengincar posisi atas. Jika menolak membayar kami bisa bekerja sama dengan orang lain. Tapi untuk sekarang jangan khawatir, kami akan menunggu 500.000 dan akan memprioritaskan itu. Aku mengerti. Aku akan mempertimbangkan hal itu. Jadi, aku ingin meminta bantuanmu. Bisakah kau memperkenalkanku kepada beberapa siswa kelas D tahun pertama? Jika bisa, aku ingin kau mengumpulkan orang dan berdiskusi secara tepat di sana. Itu sedikit sulit untuk melakukannya, iya kan? Iya betul, jika kita melakukannya tanpa izin, kita akan dimarahi oleh Ocean-kun kan? Maaf Senpai, bisakah kamu mencari orang lain untuk itu? Baiklah, kalau begitu terima kasih. Aku akan memanggilmu lagi ketika aku membutuhkannya. Aku telah mempelajari garis besar ujian ini. Yang paling penting jangan sampai ada yang kena drop out. Ini sudah jelas. Kemudian dalam pertempuran khusus kelas, kita bertujuan untuk peringkat ketiga atau lebih secara keseluruhan. Jadi jangan sampai urutan terakhir. Selain itu, di ujian kali ini, kelas kita tidak perlu mengeluarkan banyak poin pribadi untuk merekrut siswa kelas 1. Jadi sebisa mungkin negosiasi tanpa uang. Kau setuju dengan itu kan, Ayano Koji-kun? Ya, perkataanmu benar. Aku pikir kita harusnya bisa berusaha untuk bernegosiasi dengan kelas D tahun pertama tanpa harus membayar uang. Bukankah mereka tidak mau bekerja sama dengan kita kalau kurang dari 500 poin pribadi karena instruksi dari Hosen kan? Itu berlaku hanya untuk siswa berprestasi. Namun ada banyak siswa di kelas D tahun pertama yang memiliki kemampuan akademik C atau lebih rendah. Dan banyak juga siswa yang tidak bisa belajar. Apa yang akan terjadi jika kita membiarkannya seperti itu? Pada intinya, jika dia ingin menang, selalu ada ruang untuk itu. Apakah kamu menguping? Tidak, Senpai. Hanya kebetulan aku mendengarmu. Aku hanya memanggilmu karena kebetulan aku mendengarmu, Senpai. Ngomong-ngomong, siapa namamu dan kemampuan akademismu apa? Aku Horikita dari kelas D tahun kedua. Aku mendapatkan penilaian A untuk kemampuan akademisku. Memangnya kenapa? Hei, kau cukup pintar. Perkenalkan, aku Masao Ichika dari kelas A tahun pertama. Aku memiliki kemampuan akademis A, sama seperti Horikita Senpai. Horikita Senpai, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk meraih peringkat 1? Terima kasih untuk tawarannya, tapi sekarang aku sedang mencarikan Sudo pasangan. Jadi bukan untuk diriku sendiri. Sudo memiliki kemampuan akademis yang rendah. Aku mengerti. Oh ya, aku suka lelaki yang kuat. Ya, sebenarnya di ujian ini, aku ingin berpasangan dengan orang yang memiliki kemampuan akademis A demi mencapai peringkat 1. Tapi jika Horikita Senpai tidak mau, mungkin aku akan mempertimbangkan Sudo. Cuma masalahnya, aku tidak ingin berpasangan dengan pria yang tidak aku suka. Aku menyukai pria yang kuat. Dengan kata lain, kamu ingin melihat apakah Sudo-kun ini kuat atau tidak kan?
Benar, ini bukan tentang orang yang kuat secara mental, tetapi kuat secara fisik. Ya, jika aku melihat fisiknya, aku tahu bahwa dia melakukan olahraga. Hei, apakah kamu ingin berpasangan denganku? Jika iya, maka kamu harus menunjukkan bahwa kamu kuat. Aku akan mencari siswa tahun kedua lain yang kuat dan kalian harus saling bertarung. Lalu, aku akan berpasangan dengan orang yang terkuat. Apakah kamu bercanda? Kami tidak bisa melakukan itu. Ayo pergi, Suzune. Ini hanya buang-buang waktu. Kamu tidak bermain dengan perkataanmu kan? Kamu serius tentang hal itu? Tunggu, Suzune. Tidak mungkin perkelahian diizinkan di sekolah ini. Hal yang sangat buruk terjadi di tahun lalu. Dan siang ini juga ada sedikit keributan dengan Hosen. Tentu saja, perkelahian bukanlah hal yang patut dipuji. Namun jika kedua belah pihak setuju, tidak akan menjadi masalah. Bukankah begitu, Ayano Koji-kun? Itu benar. Tidak mungkin pihak sekolah menyetujui perkelahian, tetapi jika siswa sudah yakin untuk bertarung, hal itu seharusnya menjadi tidak masalah lagi. Sudah kuduga. Sepertinya tidak ada yang cocok untuk dijadikan lawan Sudo. Melihat fisik Sudo Senpai, lalu melihat sikap Horikita Senpai dan Ayano Kiji Senpai, aku menyimpulkan kalau Sudo adalah orang yang terkuat di antara siswa tahun kedua. Jadi tidak ada siswa lain yang lebih kuat dari Sudo. Mohon maaf, tapi aku membatalkan tawaran perkelahian ini. Hah? Kau hanya main-main ya? Ngomong-ngomong, selain laki-laki kuat, aku juga suka laki-laki yang ahli memasak. Aku belum pernah memasak sejak aku lahir. Aku hanya menyukai pria yang ahli masak. Tapi untuk kali ini, aku akan memberikan kesempatan untuk kelas 2D. Jadi tidak perlu sampai menjadi ahli masak. Cukup membuat satu masakan yang bisa memuaskan lidahku aja. Ayano Koji-kun, kalau tidak salah, aku yakin kau membanggakan kemampuan masakmu kan? Kalau begitu, bolehkah Ayano Koji-kun yang mewakili Sudo-kun untuk memasak? Jadi, Ayano Koji-kun akan memasak untukmu. Tidak masalah. Kalau begitu, aku ingin Ayano Koji Senpai masak sekarang. Ya, lebih cepat memang lebih baik. Tapi sayangnya untuk sekarang, kurasa aku butuh sedikit waktu. Aku dan Ayano Koji-kun akan melakukan beberapa kontak dengan siswa tahun pertama yang bertujuan untuk menentukan pasangan teman sekelas kami. Ada banyak siswa lain yang perlu dibantu selain Sudo-kun. Jika aku tertinggal dari kelas lain, aku akan mendapatkan kerusakan. Bahkan pada saat ini, lawan kami sedang berpergian mencari pasangan. Jika bisa, aku ingin Ayano Koji-kun memasak untukmu tepat setelah sekolah pada hari Jumat. Aku mengerti, tapi menunggu sampai akhir pekan agak sedikit lama. Aku akan kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan senpai yang lainnya. Iya kan? Kalau begitu, aku akan memberikan kesempatan. Aku hanya akan menunggu 1 hari. Jika kamu tidak bisa memasaknya besok sepulang sekolah, aku akan menganggap diskusi kita hari ini tidak pernah ada. Baiklah jika itu memang maumu, tapi jangan membatalkannya seperti tawaran perkelahian sebelumnya. Kami tidak main-main. Baiklah, kesepakatan dibuat. Jadi kalau masakan Ayano Koji Senpai mampu memuaskan lidahku, maka aku akan berpasangan dengan Sudo Senpai dalam ujian kali ini. Kalau begitu, aku akan menemuimu di depan Keyakimo pukul 4.30 sepulang sekolah besok, Ayano Koji Senpai. Ingat, jadi hanya Ayano Koji Senpai, tidak boleh ada yang lainnya. Karena aku tidak ingin ada yang membantu Ayano Koji Senpai. Aku akan menentukan menunya dan kita akan berbelanja bersama. Baiklah, jika sudah sepakat, kalau begitu sampai jumpa besok. Bye-bye. Aku harus menentukan pasangan dalam ujian kali ini. Aku harus terus melakukan penyempitan agar aku terhindar berpasangan dengan siswa dari White Room.
Selamat pagi, Ayano Koji Senpai. Selamat pagi. Apakah kamu sudah memutuskan kandidat untuk menjadi pasanganmu pada ujian khusus ini? Aku belum memutuskannya. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau tidak salah, Hosen sepertinya dia memiliki kehadiran yang besar di kelas D. Ya, banyak anak laki-laki dan perempuan yang udah mulai mematuhi perintah Hosen. Apakah Nanase dalam posisi yang sedikit istimewa? Aku tidak merasa kamu tunduk pada Hosen. Itu semua karena aku tidak akan pernah menyerah pada kekerasan. Jika Hosen yang memutuskan kebijakan kelas, pembicaraan ini akan sulit. Jika bersedia, maukah kamu mengatur pertemuan? Itu tawaran yang bagus. Apakah kau yakin tidak apa-apa? Ya, tapi aku tidak bisa membuat janji mutlak karena aku tidak tahu berapa banyak anak yang mau bekerja sama. Dalam kasus terburuk, aku mungkin satu-satunya yang akan bekerja sama. Apakah kamu keberatan dengan itu? Tentu saja. Aku pikir Hori kita juga akan senang. Hori kita, aku sempat berbicara dengan Nanase kelas D tahun pertama. Aku juga mencoba untuk mengajak kelas D tahun pertama untuk bekerja sama dengan kelas kita. Jadi, apakah kamu sudah tidak ingin bekerja sama dengan kelas D tahun pertama? Tidak, kita masih lanjut kok. Ada beberapa hal yang terjadi akhir-akhir ini. Aku merasa bisa mengajak kelas 1D untuk bekerja sama. Sebenarnya aku juga kepikiran untuk menghubungi Nanase. Apakah kamu yakin bisa mengajak kelas 1D untuk bekerja sama? Gimana caranya? Bukankah Hosen menginginkan permainan uang? Itu memang benar, tapi apakah dia benar-benar hanya menginginkan uang? Ketika dia masuk ke area tahun kedua, aku merasa dari awal tujuannya adalah kita kelas D. Ya bisa dibilang dari awal Hosen memang bertujuan untuk bekerja sama dengan kelas 2D, tapi dia memang sengaja menaikkan nilainya. Jadi menurutku seharusnya nggak cuma tentang poin atau uang. Aku berpikir masih ada ruang untuk negosiasi dengan kelas 1D. Tunggu sebentar, aku memiliki pisau di kamarku, jadi tidak perlu untuk membelinya. Jika kamu mengatakan bahwa kamu adalah koki yang baik, kamu akan membutuhkan petty knife. Tapi siapa yang mau bayar itu? Tentu saja, Ayano Koji Senpai lah yang akan melakukannya, iya kan? Ya, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak membutuhkannya. Jika kamu mau berhenti, kamu bisa berhenti dan tidak perlu melanjutkan ujian memasak ini kan? Baiklah, aku mengerti. Aku akan menerima semua persyaratan, jadi jangan ragu untuk membeli apapun yang kamu suka. Aku penasaran, kenapa kamu mengizinkan pria asing untuk memasak untukmu? Bukankah itu adalah hal yang aneh? Bagaimana kalau ketika memasak dikasih sesuatu yang berbahaya, atau bahkan mungkin memasak sesuatu yang tidak mementingkan kesehatan? Bukankah berbahaya untuk meminta orang asing untuk memasak untukmu? Apalagi kamu sampai datang ke kamar pria yang baru kamu kenal. Menurutku, dibuat oleh orang asing akan lebih aman. Aku bisa melihat pembuatannya secara langsung dari dekat. Selain itu, aku juga bisa melihat wajah si pembuat dan bagaimana dia membuatnya. Aku juga bisa tahu kalau dia peduli sama kebersihan atau enggak. Selain itu, aku juga entah bagaimana bisa mengerti tentang sekolah ini bekerja. Jika aku kehabisan poin, aku harus menjalankan kehidupan yang sederhana. Iya kan?
Tapi jika ada senpai yang akan membuatkan makanan, seharusnya aku tidak perlu khawatir lagi soal makanan. Aku ingin segera mulai memasak. Mau dihidangkan apa? Baiklah, aku akan memberitahumu. Hidangan yang harus dibuat oleh senpai adalah Tom Yam Kun. Wah, hebat. Kamu melakukannya dengan benar, senpai. Ujian pisau sudah terlewati. Terima kasih untuk makanannya. Ya, kurasa rasanya lumayan, walaupun tidak istimewa, tapi rasanya cukup enak. Sehingga aku mungkin berpikir bisa untuk memakannya lagi. Baiklah, untuk sekarang aku akan mencuci peralatan makannya. Tidak usah, biar aku saja. Tidak apa-apa, aku sudah memaksamu untuk membuatkanku makanan, jadi biarkan aku melakukan ini. Senpai duduk dan istirahat saja ya. Aku memang tidak bisa memasak, tapi aku pandai dalam hal membersihkan karena aku sering membantu ibuku di rumah. Tunggu, sebelum itu bagaimana dengan hasilnya? Intinya, seperti yang udah kubilang, keterampilanmu tidak buruk dan rasanya tidak hambar. Tapi secara keseluruhan, makanan bisa dimakan. Kali ini, atas usaha senpai, aku akan bekerja sama dengan Sudo senpai. Oh ya, sebelum kamu pergi, apakah kamu bisa menjadi jembatan antar kelas kita? Kalau bisa, kita ingin bekerja sama dengan kelasmu. Maaf, itu tidak mungkin. Aku tidak terlalu dekat dengan teman sekelasku. Bahkan ketika bertemu dengan kalian kemarin, aku sendirian kan? Aku ini orangnya tidak sensitif dan aku sering mengatakan hal yang ingin aku katakan. Sifatku yang selalu belak-belakan, hal itu membuatku sulit untuk berteman. Jadi, aku tidak bisa membantumu untuk kali ini, senpai. Baiklah, tidak apa-apa. Aku sudah cukup puas dengan fakta bahwa kamu akan berpasangan dengan Sudo. Jika kamu punya masalah, kamu bisa mengandalkanku. Mungkin ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Ya, terima kasih. Kalau begitu, sampai jumpa. Bye-bye. Kerja bagus. Sepertinya itu berhasil. Oh ya, ngomong-ngomong, kenapa kamu memintai Chika untuk bertindak sebagai jembatan? Terlepas dari kepribadiannya dan jumlah teman-temannya, kita bisa bayangkan kalau kelas D tahun kedua tuh akan sangat kesulitan untuk bernegosiasi dengan kelas A kan? Memang benar bahwa kita kelas D tahun kedua pasti akan mengalami kesulitan untuk menemukan pasangan. Dan itu memang tidak wajar kalau misalkan kita meminta kerjasama dengan kelas A tahun pertama. Tapi perlu kamu tahu kalau kita ini belum mengetahui orang seperti apa Ichika ini. Itulah sebabnya ada kemungkinan peristiwa hari ini pasti dibocorkan pada tahun pertama kelas lain, atau bahkan mungkin seluruh tahun kedua. Nah, dengan mempertimbangkan itu mungkin akan sedikit sulit untuk diatasi. Makanya aku mengajukan negosiasi dengan Ichika untuk bekerja sama dengan kelas A. Cara berpikirmu itu bagaimana mengatakannya ya? Bisa dibilang itu sangat diperhitungkan dan pintar. Kurasa aku sedikit mengerti kenapa kakakku memperhatikanmu.
Sepertinya Ryuen Kun benar-benar sudah menantangku untuk bertarung memperebutkan siswa kelas tahun pertama. Sepertinya ini akan menjadi menarik. Kalau begitu, tolong katakan pada siswa tahun pertama, aku siap untuk memberikan jumlah poin pribadi yang sama dengan Ryuen. Tapi tolong jangan menerima kontrak pasangan bahkan jika tahun pertama setuju dengan tawaran kita. Hah? Apa-apaan itu? Aku benar-benar tidak mengerti maksudnya. Tujuan Ryuen dari awal memang hanya untuk mengganggu kita. Ryuen seharusnya tuh nggak punya banyak uang untuk memperebutkan siswa-siswa berbakat. Ryuen hanya pura-pura memiliki uang. Ya, jika tidak ada Ryuen Kun, kita tuh bisa menarik banyak siswa tahun pertama yang berbakat dengan hanya label kelas A. Tapi sekarang ini kita terpaksa untuk memainkan permainan uang karena strategi itu. Karena Ryuen, saat ini kita tidak bisa mendapatkan siswa secara cuma-cuma tanpa mengeluarkan uang. Jadi tujuan Ryuen bisa dibilang supaya kelas kita tuh mengeluarkan poin untuk merekrut siswa. Tapi bukankah kita dalam posisi yang kurang menguntungkan? Banyak siswa yang kita incar sekarang tuh tidak jadi bekerja sama dan mereka menginginkan uang. Tidak usah terburu-buru. Hanya ada beberapa orang saja yang akan diakuisisi oleh Ryuen Kun. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan memenangkan pertarungan ini tanpa masalah. Sepertinya seorang siswa kelas B tahun pertama yang terpancing dengan 200.000 poin, saat ini siswa itu meminta uang lebih Ryuen Sang. Sepertinya Sakayanagi mengatakan bahwa dia akan memberikan jumlah poin yang sama. Makanya siswa itu memikirkan kerjasama dengan Sakayanagi kalau poin kita tidak ditambah. Bagaimana ini Ryuen Sang? Tenang saja, aku tahu semua tujuan mereka. Sekarang tolong beritahu siswa itu kalau kita akan membayar 300.000 poin. Itu bukankah hanya akan menghancurkan kelas kita? Mustahil untuk bersaing dengan Sakayanagi menggunakan poin. Akan lebih baik untuk mencari siswa yang lain, kan? Label kelas A sekarang hanyalah dekorasi. Sekarang mereka harus mengeluarkan uang untuk merekrut siswa. Kita akan terus menaikkan harganya setinggi mungkin. Meski begitu, bagaimana dengan poinnya? Jika itu membengkak hingga 300 bahkan sampai 400.000 poin, hal itu tidak akan bagus. Kita tidak akan sanggup untuk membayar semua orang. Kita tidak perlu membayarnya. Tidak usah berpasangan dengan orang yang menuntut uang tanpa mengetahui kedudukan mereka. Maaf, aku benar-benar tidak mengerti maksudnya sama sekali. Sejauh ini, kita sudah berhasil mendapatkan beberapa siswa untuk diajak kerjasama, kan? Selain menawarkan poin, kita bisa langsung mendatangi siswa kelas 1. Tentunya dengan sedikit intimidasi, siswa itu pasti nggak akan memikirkan uang. Dan siswa itu pasti mau langsung bekerja sama. Selain itu, strategiku memiliki tujuan yang lain. Aku ingin membuat anak-anak kelas 1 paham bahwa aku ada di atas Sakayanagi. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama, aku ingin kamu memberitahuku tentang kebijakan kelas D tahun pertama. Untuk pertama kalinya di kelasmu hari ini, 2 siswa telah mengkonfirmasi pasangan mereka, tapi 38 siswa lainnya masih belum. Salah satunya adalah kau, Nanase. Aku ingin tahu, apakah kami bisa bekerja sama dengan kelas D tahun pertama seperti 2 orang yang udah memutuskan berpasangan kemarin. Aku rasa kamu mungkin pernah mendengarnya dari yang lain. Jendelanya sendiri terbuka setiap saat. Jika Senpai memberikan sejumlah poin pribadi, kami tidak akan ragu untuk mendaftar sebagai pasangan ujian. Tapi aku bertemu denganmu hari ini bukan untuk membayar poin. Kamu mengerti maksudku, kan? Jika kamu datang ke sini setelah mengerti itu, berarti ada ruang di sini untuk bernegosiasi. Iya kan? Strategi Hosen Kun berdasarkan pada individualisme menyeluruh.
Tapi strategi itu akan meninggalkan siswa dengan kemampuan akademik yang rendah. Aku khawatir jika kedepannya akan selalu menggunakan strategi individu dan meninggalkan siswa yang rendah. Kalau dibiarkan, hal itu kelas tidak akan pernah bisa bersatu. Kalau begitu, aku akan mengajukan sedikit pertanyaan yang lebih dalam. Berapa banyak siswa di kelas D tahun pertama yang saat ini berjuang untuk menemukan pasangan? Beritahu aku sebanyak yang kau bisa jawab, terlepas dari kemampuan akademiknya. Pada titik ini, hampir 15 siswa merasa kesulitan untuk menemukan pasangan sendiri. Nana Sesang, jika kamu bersedia, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Aku harap Nana Sesang dan aku memutuskan kombinasi 15 pasangan dan menyelesaikannya sekaligus, terlepas dari kemampuan akademik E atau A. Tentu saja tidak ada hubungannya dengan poin. Kerjasama yang setara untuk membantu mereka yang membutuhkan. Tentunya akan ada kontrak perjanjian. Ya, itu adalah anggapan bahwa kami dapat setuju dengan kontrak itu. Tapi tidak ada jaminan bahwa kami dapat menyelamatkan mereka yang berada di dekat kemampuan akademik E di kelas Horikita Senpai. Sebagian besar siswa yang mengalami kesulitan berpasangan memiliki kemampuan akademik yang berfokus pada akademik C maupun D. Jadi tidak mudah untuk membuat kontrak itu. Tidak bisakah kamu mengendalikan sejumlah kecil siswa dengan kemampuan akademik yang tinggi dengan kekuatanmu? Aku pernah bertanya pada beberapa orang, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa mereka akan memikirkannya. Jadi kebanyakan mereka menginginkan poin. Bisakah kamu membayar beberapa siswa yang ingin poin dan tetap menjalankan kontrak itu? Ya, jika kita benar-benar tidak punya pilihan, kita harus melakukannya. Tapi hubungan antara poin pribadi hanya dapat dihubungkan oleh poin pribadi. Aku akan memberitahumu satu hal. Sekarang, tahun pertama dan tahun kedua bertarung secara berbeda. Karena tidak ada resiko di drop out di tahun pertama, kalian seperti ada di atas angin, makanya meminta poin yang besar. Tapi hubungan yang mengandalkan poin tidak akan berlangsung selamanya. Hari di mana kalian bertarung dan beresiko di drop out akan segera datang. Jika kalian ingin kontrak kerjasama dengan menggunakan poin, aku akan membayarnya. Tapi di masa depan, pasti akan ada ujian di mana kelas 1 dirugikan seperti kelas 2 saat ini. Jika hal itu terjadi, aku tentunya akan memberikan harga poin juga sama seperti kontrak saat ini. Jadi kelas 1 nantinya akan membayar kami dengan poin. Nah, di sini pertanyaannya, apa yang akan terjadi kalau di masa depan kelas 1 tidak sanggup untuk membayar? Tentunya itu akan sangat merugikan kan? Jadi kontrak poin bisa saja merugikan kalian di masa depan. Maka dari itu, aku ingin membuat kontrak yang setara tanpa menciptakan hubungan hierarkis pada poin. Aku ingin membangun kepercayaan antara kelasmu dan kelas kita, sehingga di masa depan tidak ada yang dirugikan. Jika kau sulit memutuskan, biarkan aku yang akan berbicara pada Hosen-kun. Iya, kalau mau bekerja sama memang harus menghubungi Hosen-kun. Kalau begitu, aku akan menelponnya sekarang. Yo, aku sudah mendengar semua ceritanya dari Nanase. Di sini aku akan tegaskan, aku tidak butuh bertemu denganmu apalagi untuk bernegosiasi. Aku bahkan sebenarnya tidak perlu menelponmu, tapi Nanase tidak mau mendengarkanku. Tapi Hosen-kun, aku bersedia untuk mempertimbangkannya. Berisik, apa wewenangmu? Hah, kau mau kubunuh? Aku tidak akan terbunuh, tapi tolong bertemulah dengan Horikita Senpai walaupun cuma sekali. Jika kami tidak mendapatkan poin, jangan pernah menghubungi aku lagi. Apakah informasi dariku berguna? Ya, sepertinya jauh lebih berguna dari apa yang kupikirkan.
Kamu belum menemukan pasangan, Koenji-kun. Aku tahu kamu pintar. Dipasangkan dengan siswa rendah pun, pasti kamu akan sanggup untuk lulus ujian kali ini. Tapi akan merepotkan jika kamu tidak mendapatkan pasangan, kan? Aku tidak berniat untuk melakukan apapun pada ujian khusus ini. Yang penting adalah bahwa siswa yang menjadi pasanganku mendapatkan lebih dari 150 poin dalam ujian. Mudah bagiku untuk mendapatkan skor di atas standar kelulusan, jadi aku tidak perlu dibantu oleh siapapun. Meskipun kena penalti pengurangan beberapa poin, aku masih sanggup untuk lulus di ujian kali ini. Aku sudah mencoba untuk bernegosiasi dengan Hosen-kun, tapi Kelihatannya hasilnya tetap tidak baik ya. Kalau begitu, sepertinya kita harus bertemu dengannya secara paksa. oh ya, aku memiliki sebuah syarat. Daripada bernegosiasi dengan Hosen-kun, bagaimana jika Senpai bernegosiasi denganku? Aku memutuskan bahwa cara berpikir Hosen-kun tidak bisa bersaing di masa depan. Aku tidak mau pemikiran berbahayanya menyebar luas. Ini memang adalah rencana yang sulit, tapi aku berharap aku diterima sebagai pemimpin di kelas D tahun pertama oleh yang lainnya. Dan sebagai batu loncatan, aku ingin menjalin hubungan dengan kelas D tahun kedua Horikita Senpai. Ya, jadi banyak dari teman sekelasku yang tidak setuju dengan cara Hosen-kun dalam melakukan sesuatu. Faktanya, ketika aku berbicara hal yang sama kemarin dan hari ini, aku bisa meminta 7 siswa untuk bekerja sama. Mereka bukan siswa dengan kemampuan akademik yang rendah, kan? Ya, jadi ada sekitar 3 siswa yang memiliki kemampuan akademik B ke atas yang mau diajak bekerja sama. Aku mengerti, tapi bukankah akan merepotkan kalau misalkan Hosen-kun tahu? Tentu saja itu adalah masalah besar. Jadi saranku, kita merahasiakan semuanya mulai sekarang sampai hari ini sebelum ujian khusus, yang merupakan batas waktu pemilihan pasangan. Dia tidak akan sadar kalau misalkan kita mendaftar di menit terakhir. Kalau begitu akan sangat sulit untuk mendapatkan siswa yang pandai dalam belajar di sisimu, kan? Rata-rata siswa yang pandai di kelasmu meminta poin, kan? Jangan khawatir, kita akan membayarnya sendiri. Aku akan meminta poin dari siswa yang tidak pandai belajar. Tentunya mereka akan berpasangan dengan siswa-siswa pandai di kelas Horikita Senpai. Dan poin-poin itu bisa digunakan untuk membayar siswa-siswa yang pandai di kelas kita untuk bekerja sama dengan Horikita Senpai. Seharusnya ini tidak akan menjadi masalah bagi Horikita Senpai, kan? Ya, tentu saja jika Hosen-kun mengetahui kerjasama kita, Hosen-kun pasti akan marah. Tapi aku akan mengambil semua tanggung jawab itu. Bagaimana menurutmu? Aku rasa gagasan yang kamu berikan terlalu berani dan itu bakal terlalu membebanimu. Tidak masalah, Senpai. Aku tidak ingin kehilangan kepercayaan dan kesempatan untuk mendapatkan bantuan Horikita Senpai. Dari awal tujuanku cukup jelas. Aku ingin bekerja sama dengan kelas D tahun pertama. Tapi sayangnya aku tidak bisa menerima ide yang kamu berikan. Akan lebih baik jika kamu bisa meyakinkan Hosen-kun untuk bekerja sama. Jika kamu bertindak sendiri, Hosen-kun dan kamu akan terlibat dalam konflik. Kelas D tahun pertama akan terbagi menjadi 2 kubu, bukannya bersatu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal itu. Jadi menurutku sebaiknya kamu harus bisa meyakinkan Hosen untuk bekerja sama dengan kita. Baiklah, kalau begitu, tolong izinkan aku untuk mengatur pertemuan yang kedua. Aku pasti akan membawa Hosen-kun kepada Horikita Senpai hari Minggu lusa. Horikita Senpai benar-benar sibuk ya. Kuharap aku juga bisa menjadi seorang yang hebat seperti dia tahun depan. Oh ya, ngomong-ngomong, aku penasaran tentangmu loh, Ayanokoji Senpai. Horikita Senpai adalah pemimpin kelas, tapi Ayanokoji Senpai itu berbeda kan? Jenis orang seperti apa Senta ini? Aku pikir Ayanokoji Senpai adalah orang yang jahat dan kotor.
Apakah itu berarti kamu melihatku sebagai seseorang yang tidak biasa ya? Tidak, bukan begitu. Lupakan saja. Yang penting sekarang adalah apakah kita bisa bekerja sama satu dengan yang lainnya. Terima kasih sudah memberitahuku tentang poin kelasmu. Oh ya, apakah kamu pernah mendengar tentang keberadaan poin perlindungan? Jika tidak pernah mendengarnya, aku akan memberitahumu. Jadi, siswa dengan poin perlindungan ini bisa dibilang dilindungi oleh sistem sekolah. Jadi, jika siswa terkena drop out, maka drop out bisa dibatalkan dengan menggunakan poin perlindungan. Itu sangat wajar jika kamu tidak mengetahuinya, karena bahkan di kelas 2 saja hanya sedikit siswa yang memiliki poin perlindungan. Jadi begitu, tapi kenapa Senpai mengatakan itu padaku? Ya, aku mendapatkan informasi penting darimu, jadi kupikir akan lebih baik kalau aku memberimu informasi juga. Ini, apa ini? Rambut merah dan rambut panjang. Sepertinya ini rambut seorang gadis. Siapa yang kamu bawa masuk? Aku adalah pacar Gyotaka. Aku punya hak untuk bertanya. Kamar 401 adalah kamar Ayano Koji Senpai, bukan? Kamu ada tamu ya? Haruskah aku datang lain kali? Ada sesuatu yang ingin ku bicarakan. Tidak apa-apa, masuklah. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak bisa menemukannya. Kupikir aku mungkin menjatuhkannya di kamar Senpai. Ikat rambut favoritku, tapi aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Kalau begitu, masuk saja. Kurasa kalian sedang belajar bersama ya. Apakah kamu pacarnya? Barusan Ayano Koji Senpai terlihat seperti terganggu, jadi aku ingin tahu. Itu bukan urusanmu kan? Apa maksudmu? Apa hubunganmu dengan Gyotaka? Hei, jangan abaikan aku. Jawab pertanyaanku saja. Ya, Ayano Koji Senpai itu adalah... apa harus aku mengatakannya ya? Dia adalah koki spesialku. Oke, dia adalah pasangan Sudo untuk ujian kali ini. Aku mengenalnya sebentar dan hanya menyajikan makanan untuknya. Apa maksudnya? Terus kenapa ada ikat rambut tertinggal? Kalian melakukan apa? Sudah aku bilang kan, hanya itu yang kulakukan dengan mengundang Amasawa. Tujuannya hanya untuk membuatkannya makanan. Ayano Koji Senpai, ini dia. Sepertinya terjatuh di antara dapur dan lemari es. Maaf, sepertinya aku mengganggu kalian, jadi aku akan segera kembali. Bye-bye. Kamu sepertinya sudah mengenal baik Koha yang cantik, Gyotaka. Ayano Koji-kun, sepertinya kamu terlibat aktif di kelas belakangan ini. Di ujian kali ini, siswa dengan nilai rendah harus di drop out.
Aku hanya bekerja sama dengan Horikita untuk menentukan pasangan Sudo dan Ike. Aku mengerti, tapi aku yakin bukan cuma itu saja kan? Agar Ayano Koji-kun di drop out, anak kelas 1 dari wet room atau mungkin seorang penjahat yang dekat dengan itu, mungkin telah dikirim kepadamu kan? Bahkan jika kamu mendapatkan nilai sempurna, jika pasanganmu mendapatkan nilai 0, kamu pasti akan di drop out. Aku membayangkan bahwa itu adalah ujian khusus yang merepotkan. Kamu yang ingin hidup dengan tenang di sekolah saat ini tiba-tiba menjadi serius. Tentunya kamu tidak mungkin menunjukkan kemampuanmu ke orang-orang secara tiba-tiba kan? Aku tidak masalah jika kemampuanku diketahui banyak orang. Oh ya, jika kamu belum memutuskan pasangan, bisakah aku membantumu untuk menghemat waktumu? Aku punya sedikit info tentang siswa tahun pertama yang belum memutuskan untuk berpasangan. Mereka tidak akan memiliki efek buruk, bahkan jika untukmu, Ayano Koji-kun. Terima kasih, tapi itu tidak perlu. Aku akan memutuskan nasibku sendiri. Baiklah, aku akan melihat bagaimana Ayano Koji-kun bertarung dari jauh. Aku akan menantikan hari di mana kita bertanding ulang. Sekarang aku sedang mencari senpai yang dapat membantuku dengan kemampuan akademik C atau lebih tinggi. Maukah senpai menjadi pasangan dalam ujian? Wah, kebetulan aku juga kesulitan dalam menemukan pasangan di ujian kali ini. Tapi sebelum itu, bolehkah aku bertanya padamu? Boleh, tapi tidak baik bicara sambil berdiri. Bagaimana kalau kita ke kafe? Jadi intinya, Subaki ini tidak pernah berkonsultasi dengan siapapun tentang menemukan pasangan dalam ujian kali ini. Pada hari Jumat, Subaki mulai khawatir, dan dia bertanya padaku tentang apa yang harus dilakukan untuk pertama kalinya. Penalti 5% untuk kemampuan akademik Subaki bisa dibilang menjadi masalah. Aku mengerti, tapi aku ingin sedikit bertanya padamu. Kamu bilang sedang mencari pasangan. Berapa banyak orang yang sudah kamu temui sebelum aku? Maaf, aku menggunakan sedikit kalimat pengecut. Ayano Koji Senpai sebenarnya yang pertama. Jadi, jika Ayano Koji Senpai tidak mau bekerja sama, aku akan mencari yang lainnya. Tapi ada alasan kenapa Ayano Koji Senpai yang pertama diajak. Jika aku bertanya pada kelas A tahun kedua atau kelas C tahun kedua, aku pikir mereka mungkin akan meminta poin pribadi. Ya, sebenarnya aku belum memutuskan berpasangan, tapi aku telah menemukan siswa yang akan menjadi kandidat. Sekarang kami sedang mendiskusikannya beberapa kali untuk melihat apakah kami ini benar-benar dapat bekerja sama atau tidak. Jadi begitu ya, aku mengerti. Tapi kalau boleh tahu, dengan siapa kamu berpasangan? Aku tidak bisa mengatakan itu, tapi satu hal yang pasti bukan dari kelas C tahun pertama. Ayo pergi Utomiya, tidak baik mengganggu waktu Ayano Koji Senpai. Kamu putus dengan Hirata-kun bukan karena kamu memiliki tujuan lain kan? Karuizawa-san, apakah kamu berpacaran dengan Ayano Koji-kun? Sudah kuduga. Apakah kamu mengincarnya sejak aku mengajakmu untuk jalan dengan Ayano Koji-kun? Apakah kamu menyukainya sejak saat itu? Bicaralah yang jujur. Jika tidak, aku tidak akan menganggap Karuizawa-san sebagai temanku lagi. Aku, ya, seperti kata Sato-san, aku pacaran dengan Kiyotaka. Aku mulai pacaran pada akhir liburan musim semi, jadi baru beberapa waktu yang lalu. Sejak kapan kau menyukainya? Aku tidak tahu persisnya, tapi sejak Sato-san berkonsultasi tentang Kiyotaka, aku mulai gelisah dan khawatir sebagai lawan jenis. Apakah kamu marah? Jujur, aku merasa kesal. Kamu mendekati Ayano Koji-kun di belakangku. Hanya saja pengakuanku sudah ditolak sama Ayano Koji-kun. Aku tidak dalam posisi untuk marah, tapi...
Apakah kamu setuju dengan perlakuanku yang seperti itu? Tidak apa-apa. Apakah kamu mau melakukannya sekali lagi? Tidak, itu... Aku tidak punya keberanian untuk itu. Sebenarnya, maaf, aku sudah menamparmu. Jangan pedulikan itu. Aku juga harus minta maaf. Karena pada akhirnya aku menyukai orang yang sama denganmu. Aku benar-benar minta maaf. Ya, tidak apa-apa. Ya, Nanase menjelaskan bahwa kamu meminta kerjasama dengan kelasku. Ini sedikit berbeda. Aku bilang aku bisa bekerja sama dengan kelasmu. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi hanya hubungan yang setara. Kamu adalah pemimpin kelas D tahun kedua, kan? Kalau begitu, aku akan memberi nasihat pada pemimpin. Aku tidak akan bekerja sama secara setara. Aku tegaskan aku tidak akan bekerja sama didasari dengan uang. Kalau begitu, aku akan pulang. Tunggu Hosen-kun, kurasa kamu harus mendengarkan Horikita Senpai. Kalau begini terus, kita tidak bisa menyatukan kelas. Lalu kenapa? Abaikan saja orang-orang lemah, tinggalkan mereka sendiri. Tidak usah khawatirkan ikan teri. Aku tidak bisa membiarkannya. Aku tidak berpikir strategi Hosen-kun itu buruk. Namun, jika bekerja sama dengan Horikita Senpai, itu akan menguntungkan kelas kita. Dalam ujian khusus ini, kita mungkin tidak perlu membuat kompromi. Tapi, ujian di masa depan tidak akan dilakukan dengan cara yang sama. Jika Hosen-kun memusuhi semua siswa tahun kedua, itu bisa menjadi situasi yang buruk untuk kita. Bisa saja pasangan tidak bisa diputuskan dengan berapapun banyak poin yang harus disiapkan. Masih bagus jika kamu mendapatkan nilai penalti pada nilaimu. Tapi bagaimana jika kamu kehilangan kendali atas pasanganmu? Drop out tidak bisa dihindari. Selain itu, aku akan memberitahumu sesuatu. Ada sesuatu yang disebut dengan poin perlindungan dalam sistem sekolah ini. Ya, itu adalah poin khusus yang bisa membatalkan drop out 1 kali. Tidak heran kamu tidak tahu karena kamu baru masuk sekolah ini. Jadi ingatlah itu. Jika ada ujian yang serupa di masa depan dan pasanganmu memiliki poin perlindungan, dalam beberapa kasus kamu bisa dipaksa untuk di drop out secara sepihak. Itu sebabnya aku pikir kita perlu membangun hubungan kepercayaan dari tahap ini. Walaupun gitu, sayangnya aku tidak akan setuju dengan kerjasama setara. Kau harus tahu, apa yang kau bicarakan tentang masa depan itu semua belum pasti. Maka dari itu, aku menyarankan kelas kalian memberiku 1 juta poin pribadi untuk jaminan. Kalau nanti kelasku di masa depan dalam kesulitan dan kita harus meminta kerjasama kelas D tahun kedua, aku akan dengan senang hati mengembalikan semua poin itu. Sayangnya, aku tidak bisa menerima syarat itu. Hoi, jangan meletakkan tanganmu pada wanita. Tenanglah Sudokun, tidak apa-apa, negosiasi belum berakhir. Apakah kamu pikir aku tidak akan mengangkat tanganku untuk seorang wanita? Atau kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Oh ya, jika kamu membuatku bertarung melawan seseorang dan orang itu menang, aku mungkin akan bergabung denganmu tanpa syarat dalam bekerja sama. Gimana? Terlalu bodoh untuk memutuskan kerjasama dari sebuah pertarungan. Baiklah, negosiasi dibatalkan. Bajingan. Hentikan itu, ayo kita pergi. Oi, tunggu Horikita. Aku punya tawaran yang lebih bagus. Bagaimana jika kamu memberikan 2 juta poin pribadi kepadaku? Setelah itu, kelas kita akan bekerja sama dengan kelasmu. 2 juta? Kamu tidak tahu diri ya?
kamu bebas mengatakan apapun, tapi ini adalah satu-satunya cara yang pasti agar kalian bisa menghindari dropout. Banyak dari kelas-kelas lain yang telah memutuskan untuk naik dengan pasangan mereka. Jika kamu enggan, kamu tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Atau kamu mau ya aku menghancurkanmu? Menghancurkan? Aku ingin tahu bagaimana kamu menghancurkanku. Siswa tidak akan di drop out selama mematuhi aturan sekolah dan tentunya selama tidak gagal dalam ujian. Apakah kamu punya keberanian untuk melanggar itu semua? Perlu kamu tahu, aku akan memastikan kalau kami bisa mendapatkan 501 poin, tidak peduli kombinasi apa yang akan kami dapatkan. Baiklah, aku mengerti. Sepertinya aku akan mempertimbangkan tawaranmu, tapi aku ingin diskusi lebih lanjut, jadi ikutlah denganku. Horikita Senpai, mungkin situasinya sedikit berbeda dari sekolah tahun lalu. Jadi beberapa perwakilan tahun pertama dipanggil ke ruang OSIS dan mereka menerima penjelasan dari Ketua OSIS Nagumo. Jadi mulai tahun ini, kami dapat membuat formulir bebas untuk membuat sekolah ini menjadi lebih efektif. Bisa dibilang Ketua Nagumo berjanji bahwa dia tidak akan seketat tahun lalu dan beberapa perkelahian biasa mungkin boleh saja terjadi. Hentikan, tidak ada untungnya melakukan ini semua. Mana lawanku selanjutnya? Berapa lama kamu hanya akan melihat-lihat, brengsek? Horikita, aku punya tawaran menarik. Jika kamu tidak mau menerima kesepakatan dariku, maka Ayano Koji akan aku bunuh. Hentikan semua ini. Sudah kuduga aku tidak bisa menerima caramu ini, Hosen. Tidak usah banyak bicara. Dari awal kamu sendiri yang menyerahkan semua strateginya kepadaku. Ingat, jika kita mengeluarkan Ayano Koji, kelas kita bisa mendapatkan banyak poin. Itu sangat jelas menguntungkan kita. Aku memang bilang begitu, tapi seharusnya hanya Ayano Koji Senpai yang satu-satunya siswa yang menjadi sasaran, bukan yang lainnya. Itu semua bukan urusanku. Minggir kau, Nanase. Pisau itu, tepatnya pisau kecil itu adalah pisau yang aku beli. Kamu akan menusukkan kakimu sendiri dengan pisauku kan? Setelah itu, kamu hanya perlu membuat keributan soal penusukan. Dan aku akan di drop out dengan adanya bukti itu. Kurang lebih seperti itu kan? Oh, karena kau tahu itu, jadi kau sengaja ditusuk ya? Atau kamu memang sudah gila? Sepertinya ada beberapa orang di tahun pertama yang diberikan tugas khusus, dan kalian diberikan tugas untuk mendrop outku. Ya, dari percakapanmu dengan Nanase, entah bagaimana aku berhasil sampai ke tempat ini, dan akhirnya berkembang menjadi perkelahian yang agresif. Setelah itu, aku melawan karena Horikita dan Sudo terluka, dan aku menusuk Hosen dengan pisau yang aku sembunyikan jika terjadi keadaan darurat, dan akhirnya aku pun di drop out. Itulah skenario konyol yang kau buat, bukan? Hah? Gimana bisa kamu tahu kalau ini adalah pisau milikmu? Aku punya penyelidikanku sendiri. Sampai kemarin, aku adalah satu-satunya pembeli pisau kecil itu. Tapi jika kamu memiliki pisau yang sama, meskipun kau membencinya, aku akan tahu.
Apa yang kau ini sebenarnya siapa? Ya, sekarang menurutmu bagaimana? Bahkan jika pemilik pisau ini adalah aku, kamu yang menusukku. Selain itu, aku juga memiliki penyelidikan tentang apa yang kau coba beli sebelumnya. Aku sudah mengumpulkan buktinya, dan kamu bisa saja di drop out Hosen. Kau bahkan baca tindakanku sampai sejauh itu ya? Ya, aku tahu semuanya. Dari awal aku sudah curiga dengan tingkahnya Ichika. Ketika kamu mencoba membeli pisau, akan ada saksi dari petugas bahwa kamu membeli pisau itu. Karena hal itulah, Ichika menghentikanmu membeli pisau. Kaulah yang memikirkan rencana liar ini, tapi Ichika yang membuatnya lebih sempurna. Jika kamu yang membeli pisau dan menusukkan diri sendiri, secara alami kau akan diperiksa dan akan mendapatkan masalah. Tapi jika hanya aku yang membeli pisau itu, situasi menjadi sangat berubah. Ya, bagaimanapun situasinya sekarang adalah keuntunganmu, Ayanokoji Senpai. Kamu bisa mendrop outku. Jangan pikirkan itu. Aku tidak akan mengangkat kasus ini ke sekolah. Aku memiliki 2 syarat yang harus kamu penuhi. Yang pertama, kamu akan memiliki kerjasama yang setara dengan Horikita. Dan syarat yang kedua, aku ingin kamu bekerja sama denganku dalam ujian ini. Jadilah pasanganku dalam ujian ini. Apa kau sudah gila? Aku bisa mendrop outmu dengan cara mendapatkan nilai 0. Ada banyak hal yang belum bisa kamu lakukan di sekolah ini setelah kamu mendaftar. Jika kamu meninggalkan sekolah sekarang, kamu akan berakhir tanpa menikmati apapun. Aku tidak tahu apa yang terjadi di SMP, tapi cerita bahwa kamu bersaing dengan Ryuen sekarang bakal berakhir hanya sebagai rumor. Dan mungkin kamu hanya akan dikenal sebagai siswa yang lemah yang tidak bisa mengalahkan Ryuen. Baiklah, aku akan memberitahumu. Ryuen yang kulihat setidaknya setahun telah menjadi seseorang yang jauh lebih kuat dibandingkan denganmu saat ini. Brengsek. Baiklah, Ayanokoji Senpai. Ini adalah pertama kalinya aku begitu bersemangat melawan seseorang. Aku tahu tidak akan menyenangkan untuk menghancurkanmu hanya dengan kekuatan. Kalau begitu, aku akan membunuhmu. Jadi nantikan itu. Ayo kita pergi, Nanase. Aku akan tinggal di sini. Ada sesuatu yang perlu aku jelaskan pada Ayanokoji Senpai. Apa maksud semua ini, Nanase? Aku dari awal memang menginginkan kerjasama dengan kelasmu Horikita Senpai. Tapi aku juga punya tujuan lain, yaitu mendrop out Ayanokoji. Karena hal itulah, aku mengikuti strategi Hosen sekaligus mencoba untuk bernegosiasi agar kita bisa bekerja sama. Kenapa kamu melakukan itu? Tidak seperti Ayanokoji-kun, aku tidak akan memaafkan ini. Dalam kondisi tertentu, aku berpikir untuk segera melaporkannya ke sekolah. Aku memang mengakui kesalahan jika kekerasan yang terjadi saat ini adalah salah besar. Tapi yang terjadi saat ini juga tidak bertentangan dengan keinginan sekolah yang bertindak untuk menjatuhkan Ayanokoji Senpai. Hanya sedikit siswa tahun pertama yang mengetahui hal ini. Tapi dengan menjatuhkan Ayanokoji Senpai, kami bisa memperoleh banyak poin. Siswa yang mampu mengeluarkan Ayanokoji akan dibayar 20 juta poin pribadi. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Siapa yang sudah memutuskan suatu ujian khusus yang tidak masuk akal dan bodoh itu? Hanya itu saja yang bisa aku beritahu kepadamu. Pada intinya, jika itu demi kelas D tahun pertama, aku akan bekerja sama dengan Hosen meski tahu itu kejam. Faktanya jika ada 20 juta di tangan kelas lain, maka itu akan menjadi perbedaan yang cukup besar. Tapi itu bukan satu-satunya alasan aku membantu Hosen. Aku tidak berpikir kalau Ayanokoji Senpai adalah orang yang tepat untuk sekolah ini. Aku tidak akan membuat alasan. Aku akan melakukan yang terbaik yang aku bisa, dan aku mendapatkan nilai yang memuaskan.
Tapi walaupun gitu, aku mengakuimu. Oh ya, mengenai syarat yang kamu katakan sebelumnya, kejadian penusukan kemarin, kurasa sepertinya kedepannya akan menjadi semakin sulit untukmu. Aku merasa ayahmu sudah bergerak. Ayahku tidak ada hubungannya dengan insiden penusukan. Ya, aku hanya khawatir kamu mungkin akan ditahan dan dipaksa keluar dari sekolah. Sampai menggunakan wali kelasku ya. Apa yang ingin kau lakukan? Itu terlalu mencurigakan. Sebentar lagi bulan April. Apakah kamu tahu siapa siswa yang dikirim untukmu? Kamu hanya perlu mengkonfirmasi itu saja. Sayangnya, aku masih belum tahu siapa siswa dari White Room. Cukup sederhana, kamu hanya memberitahuku nama-nama siswa yang udah kamu curigai. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, aku tidak yakin. Setidaknya dalam situasi ini, aku tidak merasakan tanda apapun dari White Room. Baunya sangat bersih. Baiklah, kalau begitu kamu boleh pergi sekarang. Direktur pengganti Tsukishiro, kita ini sudah memasuki bulan Mei kan? Kamu harus segera menyelesaikan tugasmu di bulan April kan? Tidak, kamu tidak perlu terburu-buru. Anugerah yang diberikan lebih lama dari yang kuharapkan. Jadi begitu. Aku penasaran apakah ada beberapa masalah yang tidak terjadwal telah terjadi. Setidaknya ujian khusus ini, aku merasa bahwa kamu benar-benar siap untuk mengeluarkanku. Dan kemudian siswa dari White Room bergerak untuk melakukan kontak dan membentuk pasangan denganku. Tapi tidak ada siswa di kelas 1 yang menunjukkan gerakan seperti itu. Di ujian ini siswa dari White Room tidak banyak bergerak kan? Kamu adalah orang yang spesial. Aku memutuskan bahwa akan berbahaya jika aku mengirim siswa dari White Room dengan mudah. Aku pikir akan lebih bijaksana untuk mencoba mengincarnya di lain kesempatan. Aku di sini menduga ada pemberontakan. Bertentangan dengan harapanmu, orang dari White Room saat ini tidak mengikuti instruksimu kan? Astaga, kamu punya pemikiran yang menarik. Baiklah, aku mengakuinya. Sebenarnya di ujian ini aku berencana untuk memastikan bahwa kamu di drop out. Tapi siswa dari White Room mengabaikannya. Aku mewajarkannya, siswa White Room masih anak-anak. Itu masih lucu karena itu adalah pemberontakan yang sederhana. Tapi jika tidak, aku mungkin tidak bisa tertawa sedikit pun. Berhati-hatilah, Ayano Koji-kun. Bukan aku yang memutuskan untuk mengirim siswa dari White Room kali ini. Dan ketika aku melihat bahwa dia mulai bertindak seenaknya tanpa mengikuti instruksiku, aku memikirkan sesuatu yang baunya tidak enak. Oh ya, satu hal lagi, aku akan memberitahumu jika siswa dari White Room memiliki kecemburuan dan kebencian yang besar terhadapmu. Kamu adalah karya terbesar dari White Room. Jadi semakin kamu menunjukkan kekuatanmu, semakin besar juga kecemburuan dan kebenciannya. Anak itu akan menakutkan Ayano Koji.